Kebijakan kurikulum merdeka untuk pemulihan pembelajaran. Halo, kembali lagi dengan Vima. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya teman. Let's go! Kebijakan kurikulum merdeka untuk pemulihan pembelajaran. Nah, sebenarnya pada pembelajaran untuk semester ini tahun ajaran 2022-2023 itu setiap sekolahan diberi 3 pilihan ya. Yang pertama itu adalah pilihan kurikulum 2013 secara penuh, yang kedua kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan yang pilihan ketiga itu adalah menggunakan kurikulum merdeka ini sendiri ya. Nah, untuk itu pada video kali ini kita mau membahas seputar tentang kurikulum merdeka. Oke, selanjutnya kita mau lanjut membahas tentang pengembangan dan penetapan kurikulum merdeka sebagai kebijakan nasional dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa desainnya sudah tepat untuk mendorong transformasi pembelajaran di sekolah dan daerah yang beragam. Nah, ini kan sebelum pandemi itu, pra-pandemi itu kita menggunakan kurikulum 2013 ya. Terus saat pandemi tahun 2020 sampai 2021 itu menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat yang isinya kurikulum 2013 yang disederhanakan. Selanjutnya saat pandemi tahun 2021 sampai 2022 ini menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe di SP dan SMK PK. Dan selanjutnya ini akan menggunakan kurikulum merdeka ya. Ini ada dasar pembelakuan kurikulum merdeka, itu ada Permendikbudristek tahun nomor 5 tahun 2022, ada Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022, terus ada Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022, dan juga ada keputusan Kepala Baskap nomor 8 garis miring HAD garis miring KR garis miring 2022 tahun 2022. Selanjutnya ada keputusan Kepala BSKAP nomor 9 garis miring H garis miring KR garis miring 2022 tahun 2022 juga. Nah, untuk yang nomor 5 tadi isinya tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dan selanjutnya ya. Oke, ini ada alur sosialisasi kurikulum merdeka. Ini berdasarkan Direktorat Jenderal PAUD, Diknas, dan Dikmen. Ini ada denahnya ya, bisa dilihat sendiri tadi. Kita skip aja, kita lanjut ke kurikulum merdeka diperkenalkan kepada seluruh pemangku kepentingan mulai dari berbagai media. Kita skip. Langsung kita bahas tentang kerangka kurikulum aja ya. Bagaimana pembagian peran pemerintah dan satuan pendidikan dalam pembelajaran paradigma baru? Nah, di sini ada pemerintah berperan menyiapkan yang pertama profil pelajar Pancasila, yang kedua struktur kurikulum, yang ketiga capaian pembelajaran, yang keempat prinsip pembelajaran dan asesmen. Sedangkan komponen yang dikembangkan satuan pendidikan yaitu yang pertama kurikulum operasional, yang kedua perangkat ajar. Nah, ini juga ada contohnya ya. Pemerintah menyediakan contoh kurikulum operasional dan beragam perangkat ajar untuk membantu satuan pendidikan dan pendidik yang membutuhkan referensi atau inspirasi dalam pembelajaran. Sedangkan satuan pendidikan diberikan kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi contoh kurikulum operasional dan perangkat ajar yang tersedia atau membuat sendiri sesuai dengan konteks karakteristik serta kebutuhan peserta didik yang ada di lingkungan sekolah tersebut ya. Jadi untuk kurikulum merdeka ini sekolahan diberi keleluasaan gurunya ataupun sekolahannya dalam merangkai. Kalau dulu kan RPP kayak gitu udah ditentukan ya silabus. Kalau sekarang diberi keleluasaan bisa untuk membuat sendiri. Nah, mungkin kita langsung aja ya. Kita langsung bahas ke poin berikutnya.
Nah, ini adalah tabel tadi ya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Itu ada tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, lalu standar kompetensi lulusan. Di standar kompetensi lulusan ini ada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya. Selanjutnya struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini, kerangka dasar kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP. Selanjutnya untuk capaian pembelajaran, ini adalah contohnya perangkat ajar, yaitu alur tujuan pembelajaran, modul ajar, mata pelajaran, dan proyek pelajar Pancasila. Buku teks pembelajaran, bahan ajar. Contohnya itu kurikulum satuan pendidikan. Dan selanjutnya itu ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Sifatnya ini adalah fleksibel atau dinamis ya. Nah, maksudnya fleksibel atau dinamis sendiri yaitu satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan. Jadi kurikulum operasional di satuan pendidikan perangkat yang diajarkan secara mandiri ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.